warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Amalia dengan NIM 1923498. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan pada bahan pustaka. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan pencemaran udara, temperatur atau suhu, pencahayaan yang tidak teratur, gelombang udara, polusi udara, dan lain sebagainya. Yang pertama itu polusi udara. Polusi udara dapat mengakibatkan kertas menjadi kuning atau coklat akibat kandungan asam yang terkandung dalam polusi udara. Yang kedua itu debu. Debu yang berbaur dengan kondisi perpustakaan yang lembab dapat mengakibatkan timbulnya noda permanen pada bahan koleksi. Yang ketiga itu tidak teraturnya cahaya yang ada pada perpustakaan. Misalnya tingginya temperatur cahaya dapat mengakibatkan bahan pustaka cepat rapuh atau rusak akibat tingginya intensitas cahaya tersebut. Selanjutnya kita akan membahas faktor kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor biota. Faktor biota ini biasanya disebabkan oleh jamur dan serangga. Hal ini biasanya dikarenakan kondisi dari ruangan perpustakaan yang tidak steril atau tidak dibersihkan, sehingga menyebabkan tumbuhnya jamur dan berkembang biaknya serangga di tempat koleksi bahan perpustakaan. Baiklah, setelah kita tadi membahas mengenai faktor kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor biota, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh manusia atau pustaka sendiri. Contoh-contoh kegiatannya seperti yang pertama itu vandalisme. Vandalisme ini merupakan kegiatan di mana pustaka atau pengguna dari bahan pustaka mencoret atau menandai bagian-bagian dari teks dengan pensil atau pulpen. Yang kedua yaitu tindakan melipat buku. Tindakan melipat buku ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka karena bekas dari lipatan buku tadi akan mengakibatkan buku itu atau bahan dari bahan pustaka itu mudah robek. Yang ketiga itu kegiatan menghilangkan sebagian dari halaman buku atau bagian-bagian tertentu dari buku. Berikutnya yaitu faktor yang disebabkan oleh faktor bencana. Biasanya faktor bencana ini disebabkan karena adanya terjadinya kebakaran pada tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka. Yang kedua itu terjadinya misalkan bangunan roboh atau bencana-bencana alam lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka. Yang terakhir yaitu kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh karakteristik dari bahan pustaka itu sendiri. Contohnya yaitu pada penggunaan kertas atau tinta. Biasanya kertas yang terlalu banyak mengandung senyawa lignin akan cepat mengalami kerusakan karena senyawa lignin yang terlalu banyak dapat menyebabkan kertas jadi cepat menguning atau rapuh. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan terhadap bahan pustaka. Selanjutnya kami akan membahas mengenai faktor pencegahan terhadap kerusakan bahan pustaka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviandi, NIM 1923488 dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. A. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Ada 3, yaitu yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan juga kelembaban udara. Hal ini bisa dapat merusak bahan pustaka dengan cepat. Suhu ideal yang dibutuhkan bahan perpustakaan yaitu 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban kisaran 45-60 derajat Celcius. Salah satu cara agar dapat mendapatkan kelembaban dan temperatur tersebut dengan menghidupkan memasang AC 24 jam sehari dalam 7 hari dalam seminggu. Dan juga karena adanya jika dipasang setengah hari akan berakibat temperatur dan kelembaban akan berubah-ubah. Jadi jika permasalahan ada pada operasional biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari. Yang kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari masuk ke dalam ruangan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Sebaiknya bahan pustaka atau bahan koleksi diletakkan jauh dari jendela agar tidak langsung terkena cahaya matahari. Untuk
Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruang koleksi, memperpendek waktu pencahayaan dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk mencegah kerusakan tersebut, kita juga dapat sebaiknya ruangan penyimpanan bahan perpustaka tersebut tidak lebih dari 75 watt. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Pencegahan kerusakan karena pencemaran udara ini seperti gas-gas tercemar, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dan dapat dikurangi dengan langkah-langkah. Ruangan menggunakan AC. Di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemaran dan terdapat filter untuk membersihkan udara dan debu. Yang C, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Tindakan preventif untuk melakukan pencegahan terhadap tumbuhan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan membersihkan debu secara berkala dan menurunkan kelembapan udara di ruang koleksi, dan buku-buku tidak disusun terlalu rapat agar sirkulasi udara masuk. Sebaiknya buku-buku dilakukan fumigasi terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam buku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofri Firdansah Pertama, NIM 19234102, di pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Di sini saya akan menjelaskan 5 faktor kerusakan karena manusia. 1. Tempat penyimpanan rak. Tempat penyimpanan rak yang tidak memadai dan memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar dan cukup menyangga buku tanpa ada bagian buku yang rusak. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak ditompangi dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain buku, agar buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Penyusunan buku pada rak disesuaikan agar mencukupi ruang tempat penyimpanan buku tersebut. Yang ketiga yaitu penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar seperti contohnya map-map tebal dan lembar-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat, karena kalau melebihi setengah dari tinggi tempat akan menyebabkan kerusakan pada penataan buku tersebut. Yang keempat yaitu penyimpanan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk melakukan buku-buku terlalu lebar di ruang. Buku-buku seperti ini harus mendatar, direbahkan di atas meja pada saat mengambil salah satu di antaranya. Buku-buku di atas harus dipindahkan dulu satu persatu, kemudian setelah buku dimasukkan dan diambil, buku-buku dipindahkan dan dikembalikan seperti susunan semula agar rapi dan terjaga. Yang keenam yaitu penjilitan kembali. Penjilitan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan kesepakatan informasi yang ada di dalamnya. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan di dalamnya. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari jilitannya, yang harus tahu tipe jilitan yang baik bagi bahan perpustakaan tersebut. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku sebaiknya tidak dilakukan. Jilitan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Yang ketujuh adalah penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman. Pencahayaan langsung melipat buku sebagai pembatas. Yang terakhir yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilitannya kuat, sehingga jilitan buku menjadi rusak dan bahan pustaka menjadi hancur. Kerusakan bahan pustaka oleh bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran merupakan faktor yang tidak dapat dielakkan, sehingga kerusakan pada bahan pustaka tidak dapat dielakkan dan terjadi dalam waktu singkat.
Kerusakan akibat banjir atau air hujan dapat menimbulkan jamur dan kotoran yang dibawa oleh air kotor tersebut, sehingga buku-buku atau bahan pustaka sangat sulit untuk dibersihkan. Untuk pencegahannya, bahan pustaka yang terkena banjir atau air hujan tersebut dapat dikeringkan dengan cepat di ruangan hangat dan tanpa terkena sinar matahari.